1 Korintus pasal 9 ayat 27. Dari ayat ini saya belajar bahwa kita yang telah beroleh keselamatan dari Allah, sudah seharusnya kita memberitakan kabar baik ini dan tidak menyimpannya hanya untuk diri kita sendiri. Allah ingin kita terlibat dan kita dipercayakan kabar baik Injil untuk disampaikan kepada banyak orang, walaupun kita masih dalam proses pertobatan terus-menerus. Injil bukanlah beban, tapi kehormatan yang luar biasa bagi kita. Perlu diingat bahwa apa yang kita beritakan juga harus kita hidupi Injil tersebut dalam hidup kita dengan hati yang murni dan penuh kasih. Karena walaupun kita tahu kebenaran Injil tetapi tidak berbuah, bukankah sama saja kita seperti tubuh tanpa roh yang adalah mati, terdahulu yang menjadi terakhir. Marilah kita terus mengabarkan kabar baik Injil kepada setiap orang dengan iman yang benar dan menghidupinya dalam hidup kita. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Puji Tuhan teman-teman, kita sudah menerima kasih karunia dari Allah dan segala pemberian dari Allah, baik itu keluarga maupun pekerjaan, pendidikan, dan lainnya. Sudah sepatutnya kita mengucap syukur dan kita tidak boleh memegahkan diri. Karena apa? Karena itu semua berasal dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, salah satu pemberian Allah yang luar biasa dalam hidup saya adalah jaminan bahwa Allah tidak menolak saya saat saya datang dengan sungguh-sungguh. Ini menyadarkan saya bahwa sesungguhnya cinta Allah lebih besar dari rasa insekuritas atau rasa rendah diri saya. Amin. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Puji Tuhan teman-teman, kita perlu mengarahkan pendengaran kita kepada firman Allah agar kita dengan iman percaya mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita yang rela mati dan menebus dosa-dosa kita. Shalom teman-teman semua. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 8 dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita tahu bahwa akibat kejatuhan manusia, roh kita sudah mati, pikiran kita memberontak terhadap Allah, tubuh kita penuh dengan dosa. Dan puji Tuhan kita telah diselamatkan oleh Allah, oleh kasih karunia-Nya. Itu bukan karena hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Amin. Shalom, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33 berkata, janganlah sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengan kasih Kristus kita mempelajari, kita merenungkan bahwa kita harus menjaga pergaulan kita dari diri kita sendiri, dari lingkungan kita, dan juga berani berkata tidak untuk hal yang buruk. Untuk itu marilah kita mengejar kasih Kristus, mendapatkan dan mengejar hadiratnya untuk demi kemuliaan bagi nama-Mu. Shalom. Salam, selamat malam saudara-saudari. Saya akan memberikan kesaksian tentang firman Tuhan, di mana saya merasa bersyukur hingga malam hari ini saya masih diberi nikmat dan rahmat serta nafas. Saya masih bisa hidup hingga saat ini. Oh Tuhan Yesus, saya sangat bersyukur. Walaupun saya sering melanggar perintah-Mu, saya sering jatuh dalam dosa, tetapi saya berusaha untuk bangkit, untuk selalu mencari dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya sadar saya sebagai manusia biasa yang sering jatuh dalam dosa, namun saya berusaha tetap bangkit dan menyeru nama Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dalam 1 Korintus 12 ayat 27 menyatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Puji Tuhan, saudara-saudari, walaupun kita banyak anggota, tetapi kita memiliki satu tubuh, yaitu Kristus sendiri. Puji Tuhan.
Puji Tuhan, saudara-saudari, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23 dikatakan bahwa manusia memiliki 3 bagian, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Jika tubuh sakit, kita pergi ke dokter, istirahat. Kalau jiwa sakit, ke psikiater atau mungkin jalan-jalan. Kalau roh sakit, kita perlu banyak berkontak dengan Allah dengan cara beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Amin. Puji Tuhan.